Hujan deras mengguyur kota Bandung ketika Aisyah berteduh di depan sebuah toko buku tua. Di tengah deru angin dan air yang memercik dari jalanan, hadir seorang pemuda bernama Nathan yang mencari tempat berlindung dari hujan. Tanpa kata, keduanya berbagi ruang kecil di bawah atap yang sama. Di antara derasnya hujan, Aisyah merasakan kehadiran yang menenangkan, sementara Nathan, tanpa sadar, memerhatikan kelembutan cara Aisyah menunduk dan menahan tasnya agar tidak basah. Pertemuan itu berlangsung singkat, namun hati keduanya membawa pulang sesuatu yang tidak mereka mengerti. Hari-hari setelah itu, takdir seolah berkali-kali mempertemukan mereka, di perpustakaan kampus, di kafe Kesil, dan di sepanjang koridor fakultas. Pandangan mereka sering bertemu, sebuah ikatan mulai tumbuh tanpa perlu kata-kata. Aisyah merasakan kehangatan yang tidak seharusnya ia rasakan, mengingat keyakinannya yang ketat dan batas yang tak bisa ia langgar. Nathan pun mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Aisyah menjadi semakin dalam. Meski ia tahu ada tembok besar yang memisahkan mereka, cinta itu tumbuh diam-diam dalam hening yang panjang. Dan di antara doa yang berbeda, Aisyah mulai menjaga jarak. Ia tahu cinta itu tidak boleh tumbuh, namun setiap kali ia mencoba menjauh, takdir selalu menariknya lebih dekat. Nathan pun memahami batas yang tidak kasat mata itu, tetapi hatinya menolak berhenti merasakan. Keduanya hidup dalam lingkaran perasaan yang tak pernah terucap. Aisyah memohon pada hatinya agar tunduk pada keyakinannya, sementara Nathan berjuang melawan harapan yang perlahan berubah menjadi luka. Cinta mereka menjadi rahasia yang mereka simpan rapat, bahkan dari diri sendiri. Suatu hari, kabar dari keluarga Aisyah membuat seluruh dunia yang ia kenal terguncang. Orang tuanya memutuskan untuk menjodohkannya dengan seorang pria seiman, seseorang yang dianggap tepat dan ideal dalam pandangan keluarga. Aisyah terperangkap antara takdir yang telah disiapkan keluarganya dan cinta yang selama ini berusaha ia kubur. Sedangkan Nathan merasakan dunia runtuh tanpa punya hak untuk mempertanyakannya. Keduanya menyadari bahwa kenyataan telah mengambil alih, memutus tali halus yang selama ini mereka ikat dengan diam dan harapan. Menjelang hari pertunangannya, Aisyah tenggelam dalam gelisah yang tak terucapkan. Ia merasakan kehilangan bahkan sebelum perpisahan itu benar-benar terjadi. Nathan, di sisi lain, memilih mundur dengan hening yang menyakitkan. Pada malam sebelum pertunangan, Nathan mengendarai motornya sendirian, melewati jalan-jalan yang pernah ia lewati bersama bayangan Aisyah dalam kegelapan. Sebuah kecelakaan merenggutnya tanpa memberi kesempatan untuk berpamitan. Keesokan paginya, tepat sebelum Aisyah dipakaikan cincin pertunangan, kabar tentang Nathan sampai kepadanya. Dengan gaun pertunangan, ia berlari menuju rumah sakit, hanya untuk menemukan tubuh Nathan yang terbaring kaku. Tanpa satupun kata terucap, kepergian itu memisahkan mereka untuk selamanya. Beberapa bulan setelahnya, Aisyah sering datang ke makam Nathan. Di sana ia menaruh bunga lili putih, bunga yang mengingatkannya pada tatapan lembut Nathan saat berteduh di bawah hujan. Ia menangis dalam diam, menyimpan semua kata yang tidak pernah sempat ia ucapkan. Setiap hujan turun, ia teringat pada hari pertama mereka bertemu, hari ketika cinta mereka bermula dan takdir mulai menuliskan akhir yang tragis. Cinta itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang terus hidup setiap kali ia berdoa. Di antara dua sujudnya, nama Nathan kadang muncul sebagai luka yang tak ternamai. Cinta yang tidak pernah memiliki dunia untuk bertumbuh, namun justru menemukan keabadiannya dalam kehilangan.